masuk gigi, digas sedikit langsung jalan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wijang Sulistomo di channel YouTube Otomotif Syariah, dan di video kali ini saya akan kasih tutorial kepada teman-teman semua tentang cara setting kampas ganda Yamaha Vega R New, Jupiter Z, Vega lama, dan bisa diaplikasikan ke segala jenis motor bebek. Ini kebetulan Yamaha Vega ya. Jadi tujuan daripada perubahan atau penyetingan yang akan kita lakukan pada kesempatan video kali ini, yaitu ketika start atau mau berjalan, dari berhenti mau berjalan, itu motor membutuhkan effort atau tenaga daripada kampas ganda. Nah, di sini bentar dulu ya. Kampas ganda itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama lonceng. Ini loncengnya udah agak kemakan ya. Kemudian ini yang plastik ini otomatis kampas ganda, otomatis sprocket ya, otomatis kampas ganda. Ini fungsinya sebagai one way. Nah, lalu ada kampas gandanya dengan mekanisme pegas di tengah, yang ini akan membuka begini. Ini kan di sini mentok. Nah, ini bukanya gini, ngek. Ketiga-tiganya secara bersamaan. Nah, ketika motor mau berjalan, dia akan berada di putaran RPM paling tidak ketika stasioner itu 1000 RPM. Nah, ketika 1000 RPM, kampas ganda ini belum terbuka, alias masih stay di sini, diem aja. Gini, foto. Jadi ini netral. Nih, ketika motormu stasioner, kampas gandanya itu netral begini. Aduh kok ya angel. Nah, netral gini. Sampai 1000 RPM. Nggak nyampe lah, sampai 800an RPM itu kampas ganda belum bersentuhan dengan lonceng. Nah, untuk menggerakkan sepeda motor, dengan tipe kopling otomatis seperti ini, maka kampas ganda ini wajib bersentuhan dengan lonceng untuk memutarkan rumah kopling ya, tuh. Jadi kalau kampas gandanya ini enggak nyentuh rumah kopling ketika berputar di RPM kecil, maka motor juga larinya di RPM bawahnya itu ngeden atau gereng biasanya. Nah, hukum sentrifugal ketika ini berputarnya kan begini ya. Ini kan madepnya ke sana. Kalau di Yamaha Vega, tuh. Ini kan madepnya ke sana. Putaran kruk as itu ke depan gini. Nah, maka ini di sini bagian ini akan bersentuhan dengan kampas ganda akan bersentuhan dengan lonceng. Nah, yang akan kita lakukan pada kesempatan siang hari ini atau kesempatan video kali ini, kita akan melakukan sedikit setting pada kampas ganda supaya di RPM kecil atau di RPM stasioner, kampas ganda sudah mulai terbuka sedikit. Begitu kita gas sedikit, maka motor akan langsung jalan. Jadi nggak ada kata istilah ngeden. Ini bisa diaplikasikan ke segala jenis motor ya teman-teman. Jadi tinggal kalian nanti motornya apa, trik dan tipsnya sama. Oke? Kecuali kalau udah parah banget, misalnya kampasnya udah habis, beli dulu. Tapi kalau masih agak tebal seperti ini, bisa pakai cara yang saya ajari berikut ini. Oke ya. Oke, cara setting buat kampas gandanya yaitu begini ya teman-teman. Ini kan di setiap antara kampas ganda satu dengan yang lainnya itu dikaitkan dengan sebuah pen, ini dudukan dan penutup, lalu ada sebuah per di dalamnya.
Nah ini kebetulan dulu itu sudah saya udah saya setting ya. Jadi sekarang saya cuma mau berbagi ke teman-teman aja. Dulu posisi pernya ini nih itu rapat semua kayak gini. Ini rapat, longgar, rapat, longgar. Nah longgarnya ini kita yang buat. Kita masukin obeng, lalu kita pukul jrek sekali gitu. Nah dia jadi longgar kan, jadi longgar. Nah pembuatan kelonggarannya ini itu jangan cuma satu dalam satu per, bisa dibuat 3 atau bisa dibuat 2, tergantung teman-teman celahnya seberapa lebar. Nah ini kalau saya cuma buat 2 ya, 1, 2. Tujuannya apa? Supaya posisi antara per dan juga antara kampas ganda ini itu supaya tidak terlalu kuat dalam nariknya supaya nggak terlalu kuat. Jadi dia megarnya atau mengembangnya atau terbukanya daripada kampas ganda ini itu lebih ringan dan akan terbuka di RPM yang lebih rendah, sehingga motor dapat berjalan pada RPM di atas 1000 sedikit udah bisa jalan motornya ya teman-teman. Nah itu tujuan utamanya. Nah untuk terus kelebihannya apa? Ketika kita melakukan pelonggaran ini, maka loss power yang dihasilkan oleh mesin akan semakin sedikit. Jadi power akan tersalurkan dengan sempurna. Ini saya coba buka ya tuh. Nah ini akan dia nanti ketika di RPM 1000 lebih dikit dia udah ngembang. Jadi ini sudah berkembang begini, udah kebuka. Nah kampasnya ini akan menyentuh rumah kampas ganda atau lonceng atau sprocket. Nah ketika dia menyentuh ini, maka dia akan memutarkan rumah kampas ganda. Ketika rumah kampas ganda berputar, maka dia akan memutarkan rumah kopling dan akan diteruskan ke transmisi. Begitulah kurang lebihnya teman-teman ya. Kemudian untuk melakukan pelonggaran daripada per ini, diusahakan jangan terlalu lebar, masih tetap kenceng. Ini kan udah dikasih celah tapi dia masih kenceng nih tuh, dia masih kenceng, nggak ngempleh, nggak kendor, nggak terlalu kendor. Kalau dia terlalu kendor nanti bunyi ya, bunyinya nggak parah, nggak keras kok, tenang aja, nggak kerasa juga. Kalau cuma satu yang terlalu kendor dia nggak akan bunyi. Nah jadi caranya itu seperti ini. Ini kan udah tak buat 2 nih, 1, 2 dengan jarak 3 ulir. Kita buat satu lagi, kita longgarin dikit lagi nih ya, obengnya kita masukin ke sini, yes, kita pukul, dek, angkat, taruh lagi sebelahnya, kita pukul, dek, angkat. Nah ini udah otomatis dia semakin longgar dan semakin ringan proses bukaan daripada sprocket ke rumah kampas ganda nih. Atau kalau udah dilonggarin kita tinggal congkel aja gini dia otomatis akan jadi lebih lebar. Yang penting jangan kendor-kendor, nanti bunyi ya nggak keras sih memang bunyinya, tapi ya risih. Nah dah gitu aja ya teman-teman. Nah ini setelah dilonggarin begini, maka dia akan lebih ringan nanti ketika terbukanya ini tuh. Jadi di RPM rendah dia udah jalan motornya, nggak nunggu RPM nya nyampe tinggi baru itu enggak. Ini begitu masuk gigi, digas sedikit langsung jalan gitu ya. Oke, itu saja nanti video tesnya. Oke, sekarang waktunya kita tes, yaitu yang tadi kita setting sprocketnya ya. Ini posisi motornya udah hidup ya. Jadi tujuan kita tadi adalah supaya ketika kita mau jalan itu nggak perlu RPM yang terlalu tinggi. Jadi kita gas sedikit aja motornya udah jalan. Oke, sekarang kita coba netral ya. 1. Nah ini posisinya belum jalan, kita gas sedikit. Nah jadi dia
nggak perlu effort lebih, motornya udah jalan kalau kita setting sprocketnya seperti yang tadi ya teman-teman. Kita ulangin supaya jelas, kedengeran kan ya suara mesinnya. Giginya satu, kita gas sedikit maka dia akan langsung otomatis jalan ya. Ini gigi satu, ini tangan saya, suara mesinnya dengeran kan, 1, 2, 3. Nah, gasnya cukup sedikit aja motornya udah nyerindil terus tuh. Oke, nggak ada orang ya di belakang, nanti dikira ada yang dorong. Oke, nanti tak suruh kawan saya buat megangin. Nah, tadi sesuai yang saya bilang ya, jadi kita nggak perlu effort terlalu lebih untuk menjalankan motor. Jadi kita cukup gigi satu ya, gasnya sedikit saja maka motor akan jalan dengan sendirinya. Itu aku lepas ke melu megok ya. Yuk. Kita cukup gas sedikit maka motornya udah langsung jalan. Kalau kita setting sprocketnya seperti yang saya ajarkan tadi. Lagi ya. Nih. Gas sedikit motornya langsung jalan. Jadi nggak perlu RPM terlalu tinggi untuk menjalankan motornya. Oke, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel YouTube Otomotif Syariah, subscribe juga ke channel YouTube Wijang Sulistomo. Bagikan video ini ke seluruh sosial media Anda dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @wijangsulistomo. Saya Wijang Sulistomo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.